Oke guys, ketemu lagi dengan saya Budi di channel Hilang Budinya. Kali ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan dari sahabat kita ya. Sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel Hilang Budi ya. Nah kalau misalnya bingung tentang produk elektronik apa aja yang Anda ingin tahu, bisa tulis kolom di komentar ya. Untuk nanti kita bisa review atau kita bisa jelasin perbedaannya atau masalah yang Anda temukan di rumah Anda ketika Anda merakit atau menyalakan produk elektronik Anda nih, khususnya TV dan audio ya, karena saya cukup expert di bidang itu ya. Nah, kalau begitu langsung aja. Perbedaan antara seri X80K dan versus X80L dari mic Sony ya. Nah, kalau begitu langsung aja kita ke video berikutnya. Oke sahabat, ya, kalau gitu kita langsung aja ya. Perbedaan antara X80K dan X80L dari mic Sony di seri terbaru di 2024-nya ya. Nah, kalau begitu langsung aja. Yang pertama sih membedakan antara X80K dan 80L itu perbedaannya adalah tahun perakitan ya. Dari seri X80K itu seri di 2022, sementara X80L itu seri di 2023-nya guys. Jadi perbandingannya di situ. Dimana ujung dari logo angka atau abjad ya itu mewakili tahun perakitan. Jadi kalau misalnya X80K itu tahun 2022 dan X80L adalah tahun 2023. Nah, itu yang pertama ya dari tahun perakitan. Yang kedua adalah dari posisi internal memori. Nah, kebetulan kita ada seri X80L di sebelah kanan saya, di belakang saya. Sementara untuk X80K sudah sorted ya pastinya di toko kita. Nah, di sini sama-sama teknologi Google TV yang pertama ya. Dan juga kualitas gambarnya udah yang namanya pakai True Luminous, dimana itu gambar yang lebih bagus ya dengan range warna yang lebih banyak karena dia udah billion warna. Kalau Sony bilang itu ada banyak warna sampai billion untuk range degradasi warna yang dihasilkan dari TV Sony X80L ini. Dimana sudah XC balance speaker untuk kualitas suaranya dan juga sudah Dolby Vision dan Atmos. Nah, kembali lagi ke perbedaannya ya dari X80K dan 80L. Yang paling penting yang itu adalah internal memory ya. Dan X80K itu internal memorinya adalah 4 GB guys. Jadi X80L internal memorinya 32 GB. Nah, sementara X80K itu bisa ditambah internal memorinya dengan hard disk sampai dengan 2 GB guys. Jadi 2 tera. Jadi bisa langsung dijadiin internal aja, ada pilihan menunya. Di situ ada pilih internal memory atau external memory. Nah, tinggal pilih internal memory. Nanti saran saya dia pakai USB aja, biar dia nanti merinstall, mengformat ke TV-nya ya. Saran saya sih USB kosong yang baru ya. Kalau misalnya ada film atau filenya di dalam itu akan memformat secara otomatis. Nah, dicolokin ke TV X80K dan ketika kita colokin ke TV lain itu nggak akan berfungsi lagi ya, kecuali di seri X80K ya. Nah, itu poin yang pertama yaitu internal memory. Nah, X80L bisa nggak tuh ditambah? Bisa banget ya ditambah. Walaupun dari internal memory sudah 32 GB yang akan membuat Anda nyaman banget download aplikasi sampai dengan 7.000 aplikasi guys di seri X80L ini. Ini sebenarnya TV impian saya sih sebenarnya. Karena ya worth it banget sih X80L ini untuk Anda ya. Medium Sony player ya. Nah, itu dan juga udah support yang namanya PS5. Oke, yang kedua internal memory. Yang ketiga nih, di seri X80K dan seri X80L ini bedanya adalah seri X80L sudah dilengkapi dengan aplikasi atau settingan game mode. Nah, bagi Anda yang sudah suka main game PS5 itu bisa worth it banget di sini. Karena kenapa? Karena sudah support dengan teknologi VRR atau variable refresh rate. Nah, itu yang membuat gambar itu lebih sempurna lagi ya. Upscaling kayak gitu. Jadi lebih smooth ketika dia bergerak dan juga nyaman ketika kita main game ya guys.
Gimana caranya? Nah, di seri X80K itu belum ada ya, walaupun dia sudah support PS4, tapi dia belum support PS5 atau belum bisa dimainin di X80K, tapi dia nggak sebaik kita main game di versi X80L ini karena ada peningkatan di situ ya, yaitu salah satunya adalah variabel refresh rate. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk cara settingnya, yang pertama kita akan masuk ke menu ini ya HDMI. Jadi kita pilih HDMI 3 4 karena dia ada 4 slot HDMI di sini ya guys. Di sini kita bisa lihat nih ada 1 2 3 dan 4 HDMI, terserah mau pakai HDMI yang mana. Tapi rekomendasi kita adalah HDMI 4 karena 3 untuk ARC untuk soundbar ya. Nah, kalau 2 dan 1 ini bisa pakai untuk CCTV atau layanan streaming yang lainnya ya. Oke, kita langsung masuk ke HDMI 4 aja. Nah, di sini juga ada fitur yang menarik banget ya buat Anda yang suka main game, itu pas banget. Kenapa? Karena fitur ini sangat diminati sih sebenarnya. Nah, yang pertama kita tekan fungsi option ya yang gambar logo kunci ya. Lalu kita masuk ke menu Cinema Game ya. Sini kita menu game ya, tuh, ya kan? Gunakan fitur bantuan game dengan tombol menu. Jadi kita bisa langsung tekan game. Lalu kita tekan menu di sini di bawah tombol kunci tadi. Nah, di sini akan ada yang namanya pengurangan keburaman atau gerak atau namanya bahasa Inggrisnya VRR ya. Itu bisa banget. Nah, ini kita bisa setting rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kita bisa atur ya guys di sini. Jadi off, sedang, dan tinggi. Lalu yang paling keren lagi di sini ada kursor, jadi titik sasaran. Jadi kalau misalkan Anda main game tembak-tembakan, itu bisa diatur ini. Dan ini kursornya itu bisa diedit loh. Ini ada warna merah, lalu ada warna apa lagi tuh? Hijau ya di sini ya. Titiknya ada titik aja, juga ada merah titik, juga ada hijau titik. Jadi tipe-tipe crosshair, jadi untuk titik ketika Anda nembak itu keren banget guys. Ya, untuk itu jadi beberapa perbedaan yang signifikan dari seri X80K ke upgrade ke seri X80L. Kalau ditanya kualitas gambarnya bagus mana? Ya sama baiknya ya, karena dia udah pakai prosesor X1 yang itu akan membuat gambar itu lebih jernih dan lebih detail ya, ditambah dengan prosesor warnanya True Luminous yang itu akan menghasilkan billion warna ya, jadi hasil gambarnya lebih bagus. Tentu dengan kualitas suara X balance speaker juga yang membuat suaranya itu walaupun dibesarin tetap jernih dan stabil ya guys. Dan itu keunggulan dari Sony sih sebenarnya. Selain kualitas gambar juga teknologi suaranya yang keren banget. Dan bagi Anda yang suka nonton bioskop, seri X80L ini adalah support dengan Dolby Vision dan Atmos. Jadi teknologi yang memang sudah oke banget. Apalagi kalian sudah suka nonton Netflix ya. Jadi kita nggak bilang, oke Google, buka Netflix. Nah, ketika kita buka Netflix juga udah di sini ada logonya yaitu Dolby Vision dan Atmos nih guys. Jadi kalau misalnya suka nonton Netflix itu, nih di sini nanti ada logo Dolby Vision dan Atmos yang akan membuat Anda nyaman banget ketika menonton Netflix di TV ini ya. Kalau misalnya kita masuk ke menu daftar saya, saya sudah pilih film-film favorit ya. Sini, nah ini, sini ada loop ini, ada logonya ya. Dolby Vision dan Atmos, dimana akan menambah pengalaman Anda ketika menonton bioskop di rumah Anda guys, atau menonton TV dengan sinematik bioskop di rumah Anda. Nah, ini salah satu TV yang rekomendasi banget buat Anda yaitu seri X80L. Jadi, kalau misalnya Anda mau ganti TV di tahun baru ini, langsung aja ke toko elektronik terdekat di rumah Anda, langsung pilih Sony X80L. Jadi bagi Anda yang sudah suka banget dengan TV yang bagus banget untuk PS Anda, bisa rekomendasi kita di seri X80L, 85L, ataupun 90L. Dan paling premiumnya lagi adalah OLED A80L ya. Langsung aja, kira-kira itu perbandingan antara X80K dan X80L yang paling signifikan ya, yang saya tahu. Kalau misalnya Anda punya pengalaman yang lebih expert lagi, lebih experience lagi tentang TV ini, bisa langsung komen di tulis komentar aja ya. Lalu juga ada pengen tahu nih produk terbaru apa aja nih, apalagi sekarang sudah tahun 2024 ya. Nanti bisa langsung aja
pantengin terus channel Hilang Budi dan jangan lupa subscribe dan juga tombol loncengnya, maka kita akan update terus review-review terbaru produk elektronik yang lagi happening banget di 2024-nya guys. Jadi langsung aja tetap berbuat baik karena Allah itu suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Terima kasih.